Kamu menikah sudah berapa lama? Dari 2015, 2016 sudah terjadi KDRT waktu hamil anak pertama. Hanya karena dia mau mencari celana baru, tidak ketemu. Dialah mesin pembuka kuaci ke dada saya, terus dia pukul kepala saya. Gara-gara kenapa tulisan si anak saya yang pertama jelek, dia emosi, dia pukul kepala saya. Kejadian di bulan 2 itu kan kepala saya juga yang dihantamnya, terus saya sampai terjatuh, terduduk ke lantai. Pinggang saya ini sakit. Saya selama ini udah mengikhlaskan suami saya itu berselingkuh, tapi saya nggak tahan. Gak terus-terusan fisik saya yang dia hanya karena hal sepele lah. Ya, itu tadi adalah video yang sempat viral, ya. Seorang wanita dipukul oleh suaminya sendiri yang seorang oknum polisi. Dan sekarang anaknya diambil paksa. Dia masih belum bisa menemui anaknya. Dan pada saat anaknya diambil itu, Dian sempat terseret oleh mobil. Kita lihat dulu artikelnya. Isak tangis istri Bribka Berlin Sinaga. Bertahun-tahun jadi korban KDRT dan 2 anak diambil paksa. Bribka Berlin Sinaga tersangka KDRT dijebloskan ke sel sejak menikah 2016 sampai 2024. Istri sering dipukul di kepala saat ini sedang hamil. Kejamnya Bribka Berlin Sinaga diduga ambil paksa 2 balita di rumah mertua. Istrinya nyaris terseret. Bribka Berlin Sinaga ternyata laporkan istrinya dugaan KDRT dan penelantaran anak. Oh, justru si Bribka ini melaporkan istrinya dugaan KDRT. Gimana ceritanya tuh istrinya KDRT polisi? Oke. Dan di sini sudah ada Ibu Dian ya, dan juga Iya. Wimar Siagian ya. Oke. Betul. Oke. Dan saya bicara dulu dengan Bu Dian. Mbak Dian, ini kamu menikah sudah berapa lama dengan suami? Dari 2015 lah, Mas. 2015, anak sudah berapa? 3. Kamu di KDRT sejak pernikahan berjalan berapa lama? Sejak 2016 sudah terjadi KDRT waktu hamil anak pertama. Oke, apa awal penyebabnya kamu di KDRT? Kalau waktu kejadian KDRT pertama itu, Hmm. saya tuh nggak tahu ternyata suami saya itu suka minum-minum, Hmm. minuman keras, Hmm. kan. Hmm. Terus kejadiannya kemarin itu, kalau nggak salah ingat saya, dia nggak ada kabar, nggak ada kabar. Dia kan orang lapangan tuh, polisinya, Mas. Ya. Nah, Di mana sih terus bertugas di mana? di Polda Sumut, Oh, di Polda Sumut, di Polda nih. Oke, Polda oke. Sumut. Terus? Hmm. Nah, jadi saya tanya-tanya kabar dia gimana pada saat kejadiannya itu, terus terjadilah keribut. Nah, terus dia pukul ke kepala saya di 2016 itu. Gitu. Oke, ini ada foto-fotonya ya waktu kamu habis Ada itu. yang Kita, 2016 ada. kita lihat.
Itu pada saat itu kamu ngelapor ke polisi nggak? Pada saat 2016 itu saya melapor ke polisi. Mm-mm. Nah, laporannya itu ada di Polresta Medan. Oke. Nah, cuman kan itulah di 2017 berdamailah kami. Itulah membuat surat pernyataan dia di hadapan keluarga, di hadapan mama, ada Oke. juga keluarga dia. Mm, Damai Seperti nih ya. surat pernyataan damai. Oke. Tapi kejadian berulang lagi. Nah, iya benar, Mas. Kapan itu Cuman waktu itu? tadi eh saya nggak ingat pastinya kapan sering terjadi KDRT ini, cuman seperti yang bukti-bukti yang saya ini kan di 2022, Hmm. di 2023, di 2003 yang ada juga saya kirimkan itu foto tangan saya yang lebam itu, Hmm. nah, itu sih Mas. Oke. Nah, akhirnya kamu laporkan lagi ke polisi pas saat kejadian apa? Kamu laporkan kembali. Perampasan anak. Oke, itu gimana ceritanya? Kita lihat dulu ya videonya ya. Waktu dirampas anak kamu, katanya kamu sampai terseret ya. Iya Kita putar. benar Mas. Ini mobilnya Fortuner ya? Iya benar Mas. Mobil dia nih. Mobil dia. Mobil dinas apa mobil pribadi nih? Mobil dia pribadi itu Mas. Pribadi ya. Ya. Oh, ini yang di sebelah kanan yang nyupir siapa nih? Yang nyupir itulah suami saya. Oh, Yang kalau baju yang baju putih siapa? adiknya Oh, adiknya ikut serta di sini. ikut serta. Dia datang Hmm. ke situ 3 mobil, Mas. Kalau dilihat itu di Berapa videonya mobil? kan ada 3 mobil. 3 mobil. Ya, 3 mobil. Mobil siapa aja tuh? Yang setahu saya itu mobil kakak ipar saya dan mobil adiknya dia. Hmm. Hmm. Mobil mobil kakaknya dia dan adiknya dia. Hmm. 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 Oke. Suami kamu di Polda Sumut tuh di bagian apa ya? Di bagian reskrim dia, Mas. Reskrim ya. Hmm. Oke. Terus ini kamu, oke, oke ini videonya. Dan habis itu kamu laporkan ke mana lapornya? Ke Polres Deli Serdang, Mas. Oke, sudah naik sidik? Sudah. Sudah ya. Hmm. Hmm. Apa perkembangannya? Perkembangannya saat ini kan kemarin sudah P19. Nah, berkasnya dikembalikan lagi ke Polres Deli Serdang, ada yang dilengkapin. Ketepatan kemarin baru saya datang ke sana untuk melengkapi apa yang diminta oleh jaksa. Nah, begitu. Cuman kan dari bulan 2 gitu, Mas. Dari bulan 3 pelaporannya sampai sekarang itu nggak tuntas-tuntas gitu. Nah, Oke, 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 oke. Mungkin butuh waktu kali maunya ya. ya. Mungkin, tapi ya ibaratnya kamu melaporkan suami kamu yang seorang polisi ke kantor polisi. Tapi saya percaya kalau kepolisian itu pasti presisi ya, pasti dia profesional ya harusnya ya. Iya, iya. Ya, Dan kamu nggak mudah-mudahan lapor Mas. ke Propam gitu nggak lapor? Lapor, Mas, lapor. Ke Propam mana? Propam Polda Sumut. Polda Sumut. Apa gimana Polda laporan Sumut. kamu ke Propam sudah ada perkembangan apa? Sampai saat ini belum ada sidang kode etik. Hmm. Belum ada sidang kode etik. Belum ada. Sekarang ini saya belum dapat kabar. Ya. Kan dia tuh lulus sekolah SIP, Mas. Iya. Hmm. Nah, dia kan itu lulus, dia berangkatnya di gelombang kedua di bulan Agustus ini, gitu kan. Hmm. Nah, apakah seorang yang sudah ditetapkan tersangka itu masih layak untuk diberangkatkan sekolah SIP?
begitu. Oh Sampai gitu. saat ini saya nggak ada dengar kabarnya sih itu dibatalkan atau bagaimana Oke, saya juga gitu. nggak ngerti, cuman mungkin ke bagi yang ngerti tolong ditulis di kolom komen ya. Tapi dia sekarang udah tersangka berarti kan ya? Ya, Sudah tinggal tersangka. P19 dilengkapi, terus Iya, mudah-mudahan nanti bisa P21 ya. iya, amin Iya, Mas. iya. Tahan. Oke, nanti mungkin habis ini tayangan ini saya share ke Pak Kapolda atau Kapolda ya. Iya, Ya, bicara Mas, agar secepatnya bisa ditindaklanjutin ya kan. kita percaya Dan pasti kepolisian pasti profesional kok, walaupun itu melibatkan oknum anggotanya, cuman kita percaya pasti ya, dijalani di tangan dengan baik. ya, Oke. Oke, dan pertanyaannya, saya mau tanya sama kamu. Sebetulnya kamu sering di KDRT itu apa sih penyebab awalnya itu apa aja? Biasanya masalah ribut itu apa aja? ya hanya ke permasalahan sepele sih sebenarnya Mas. Apa aja? Ya, Hmm. kayak yang ke yang video CCTV yang viral hanya karena dia mau mencari celana baru. Nah, tidak ketemu. Nah, Mhm. dia langsung memang orangnya temperamental. Jadi kamu ribut di KDRT cuma gara-gara persoalan celana, nggak ketemu. Iya, benar. Terus kamu dimarahin. Iya, Hmm. dimarahin kemana gini-gini dan dia nggak terima kalau dia ngomong tuh saya jawab dia nggak terima. Nah, Hmm. memicu lah intinya. Nah, dilempar dialah pakai mesin pembuka kuaci ke dada saya. Terus dia pukul kepala saya. Hmm. Hmm. Oke. Nah, apalagi yang kekerasan yang pernah kamu terima yang paling parah menurut kamu? Ya, itulah Mas, kepala. Terus terakhir yang kejadian di bulan 2 itu kan kepala saya juga yang dihantamnya. Terus saya sampai terjatuh, terduduk ke lantai, Mas. Terduduk ke lantai. Mhm. Pinggang saya ini sakit. Nah, disitulah saya merasa, aduh ini udah nggak betul lagi. Sampai saya mendapatkan keresahan seperti ini. Nggak mungkin lagi. Saya selama ini sudah mengikhlaskan suami saya itu. Berselingkuh, saya sudah mengikhlaskan. Yang penting Berselingkuh. dia pulang. Yang penting dia pulang, lihat anak-anaknya, sudah. Tapi saya nggak tahan. Jika terus-terusan fisik saya ini yang dia pukul hanya karena hal sepele lah menurut saya gitu. Kecuali ya kalau misalnya saya selingkuh, saya apa, ya oke lah dia bisa pulih. Nah, ini hal sepele hanya karena kadang itu celana baru. Ya, yang bulan 2 itu kejadiannya gara-gara dia pulang nih membawa anak saya dari pulang les. Dia bilang, eh kenapa tulisan si anak saya yang pertama si jelek, nggak kamu ajari ya katanya. Hmm. Anak saya ini masih kelas 1 Mas, gitu kan. Nggak Mhm. mungkin kan, orang anak kelas 1 itu tulisannya serapi tulisan kita dewasa, nggak mungkin. Ya. Jadi saya bilang, ya aku ajarin. Ya namanya anak-anak wajar, daya tangkapnya kan berbeda-beda. Gitu. Nah, dia nggak terima. Dia suruh saya, ada Mhm. nggak kamu beli buku halus kasar? Dia bilang. Ada, coba cari. Nah, sambil saya mencari, sambil dia merepet-merepet, terus saya jawab. Oh, dia bilang begini, kamu itu seorang ibu cuma taunya tidur, taunya begini, begini, begini. Saya nggak terima, karena saya merasa selama ini tuh saya udah berkorban buat keluarga ini. Saya berhenti kerja atas kemauan suami, saya udah ibaratnya waktu saya itu udah saya ikhlaskan buat anak dan suami. Tapi dia selalu mencerca saya seperti itu gitu. Saya nggak terima. Nah, dia juga nggak terima karena saya jawabi, dia emosi, dia pukul kepala saya. Kejadian di bulan 2. Itu, Mas. Oke. Hmm. Dan setelah kamu laporkan ke polisi, dia tidak minta maaf, tidak dia minta damai lagi gitu. Hmm. Hmm, kalau minta maaf dia datang secara kekeluargaan itu tidak ada ya Mas. Cuman selama ini pihak instansi dialah yang mencoba Hmm. eh, udahlah berdamai, begini berdamailah udahlah, kasihanlah sama anak-anak katanya Ya, itu. harusnya dia yang datang dong. Masa instansinya yang datang? Siapa instansi yang menghubungi kamu? Pihak apa? Oh, Eh,
Ya ada aja dari pihak kantor dia gitu. Kadang bukan melalui saya, kadang pihak instansi mereka ya menelpon ke keluarga saya begitu. Iya, siapa itu? Siapa? Eh Bagian nggak apa dia? tahu. Hmm. Kayak kemarin terakhir di bulan bulan Juli kalau nggak salah datanglah pihak Polda itu bagian Waprov, bagian Propam tiba-tiba datang ke rumah. Hmm. Tanpa konfirmasi ke saya. Namanya kalau datang ke rumah orang itu, Mas, seharusnya saya mau datang ke rumah nih, mau gini gitu ya kan, Mas. Oke. Ini mereka datang secara tiba-tiba. Mama saya kan di kursi roda, nggak bisa Hmm. beraktivitas normal. Nah, datang, Opung, ini yang bilang ada orang yang ngontrak di rumah kami. Opung, ini ada datang, katanya teman anak Opung, membilang kan bukan teman saya, teman abang saya. Nah, Hmm. mama saya ini nggak berpikir panjang, langsung keluar, terus gitu keluar, tiba-tiba nggak lama datang lagi mobil lain. Ternyata itu si Berlin, si suami saya ini tadi dengan orang lain lah. Pokoknya polisi lah ini semua. Jadi ibu saya itu di situ merasa ketakutan. Kenapa sih tiba-tiba kayak dijebak ya? Kok tiba-tiba si suaminya si maknya ini bisa datang tiba gini 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 Hmm. ketakutan lah. Terus saya Hmm. dikabari sama mama saya, baru si Berlin di rumah, mama ketakutan. Loh, kenapa bisa tiba-tiba datang, Mak? Siapa kawan Mama di situ? Sendiri aku baru kayak mana ini? Begitulah. Jadi saya merasa kecewa gitu, Mas. Kalau memang mereka mau meminta damai gitu, kenapa buatlah etikatnya itu etikat baik gitu ya kan, Mas? Jangan Ya. Hmm. seperti saya korban, malah saya jadi saya yang kayak tersangka gitu. Betul. Dan dia harusnya Berlin ini nggak perlu datang rame-rame sama teman-temannya, datangnya sendiri. Iya kan, kau yang Ya, melakukan pada istri kau ya, kau datang minta maaf ngomong secara jantan sama istri, bener nggak sih? ya, benar, benar gitu. Nggak perlu dengan membawa yang lain-lain kan. Yang tahu Oke. permasalahan sebenarnya kan kami berdua gitu. Betul, betul, betul. Apalagi kalau melibatkan teman-teman di kepolisian, menurut saya kurang pantas ya. Ya, ya. Iya, Dan ini yang membuat kita jadi bertanya-tanya gitu kan. Apakah kasus ini kamu melaporkan seorang polisi ke polisi, ya apakah bisa berjalan profesional apa tidak gitu kan. Tapi saya percaya kalau kita bicara institusi, Poldanya, Polresnya pasti profesional. Ya, kita nggak iya. tahu ada oknum-oknum siapa yang mengacaukan, mudah-mudahan tidak ada ya. 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 Oke. Dan pertanyaannya tadi kamu kan bilang katanya suami kamu selingkuh. Ini kamu asal ngomong apa beneran ada bukti nih? Jangan asal ngomong juga nih. Tidak, Mas. Seperti yang itu kan ada foto yang saya kasih tahu di 2016 itu ada foto Iya. dia sama perempuan. Kalau misalnya itu teman atau apa, nggak mungkin lah fotonya seperti Hmm. itu, gitu ya Hmm. kan? Terus video ulang tahun. Kalau memang hanya teman, nggak mungkin lah dia seperti itu membuat acara ulang tahun untuk temannya. Nggak mungkin kan, Mas? Hmm. Dan Oke, ada oh, dia videonya yang membuat pesta ulang tahun untuk seorang wanita gitu maksudnya. iya, iya. Oh, dia yang buat ulang tahun apa dia datang ke ulang tahun nih? Saya nggak tahu dia datang ke ulang tahun atau apa, tapi itu posisinya tempatnya itu di tempat usaha dia. Oh, Di oh suami kamu selain polisi pengusaha juga. iya, Usaha apa nih? KTP ke Hmm. KTP dewasa, Mas. Apa tuh KTV Tempat itu? kalau di sini ya namanya ya kayak diskotik KTV. gitu. Oh, karaoke. Diskotik Iya, apa karaoke? saya juga nggak paham yang bagian gitu, tapi ya KTP dewasa gitu, Mas. Karaoke, KTV itu karaoke. KTV ya? Oke. Karaoke dewasa. Apa emang Iya. ada bedanya karaoke dewasa sama karaoke remaja emang ada bedanya? Setahu saya kan ya tempat KTP dewasa ini ya bisa mabukkan setahu saya, Mas. Hmm. Begini Mas, jadi Hmm. dulu kan usahanya ini punya Hmm. Hmm. ayahnya, Punya siapa? Hmm. punya orang tuanya. Oh, usaha keluarga. Iya, iya, iya. Nah, orang tuanya ini kan sudah bertahun-tahun sakit stroke. Hmm. Nah, otomatis kan setahu saya selama berumah tangga ini, ya dia yang membackup semua selama berumah tangga. Ya, ya. Di, Hmm. Ya, sah-sah aja otomatis ya kan, kalau emang usaha keluarga ya. Iya, iya. ya otomatis
saya tahu kan, karena sering juga ke rumah kadang anggota dia mengasih laporan, mengantar uang, otomatis kan saya tahu, oh berarti suami saya tuh yang mengapakan selama ini, kan begitu. Oke. Nah, tadi kau bilang perselingkuhan artinya tidak ada bukti kuat yang kamu punya benar-benar berselingkuh tuh berhubungan lebih dari teman tidak ada ya? Kalau ya ya bukti yang saya punya itu ya cuma itu tadi, yang video yang ulang tahun itu tadi, terus dia yang Oh, merangkul chatnya, Mas. oke oke oke. Dan kamu sempat nanya nggak ke dia ini siapa kamu gitu? Saya karena udah berkali-kali digitukan gitu, Mas. Saya gimana ya? Udahlah, saya nggak mau tambah pikiran saya karena kalau saya tanya pun pasti nggak jawab jujur. Nah, pasti Hmm. nggak jawab jujur. Tapi pernah ketepatan pada saat beliau pulang dari luar, tepat udah jamnya Hmm. orang tidur lah, jam 1 jam 2 begitu. Nah, si suami ini sudah tidur, si cewek ini sempat nelfon ke HP-nya dia. Nah, saya kan udah tahu nih orangnya siapa, wajahnya siapa. Teleponnya ini video call loh, Mas, video Hmm. call. Terus saya angkat. Loh, ini cewek kok berani kali udah sampai rumah tetap mau video call. Saya angkat lah, saya angkat. Ngapain kamu nelpon-nelpon ke sini? Saya bilang gitu kan. Emang belum puas tadi jumpanya? Saya bilang begitu. Nah, Hmm. matikanlah kata suami saya. Siapa itu? "Ah, pacar kamu lah ini," gue bilang gitu. Ih, kok kayak gitu pula ngomongnya? Ya, aku udah tahu Hmm. ya semua. Cuma aku diam aja. Aku nggak mau ribut. Aku bilang ini buktinya. Nah, saya tunjukkanlah video yang dia merayakan ulang tahun. Aku udah punya buktinya. Aku bilang, tapi aku nggak mau ribut. Tapi jangan sampai aku di rumah ini pun nggak punya harga diri di mata perempuanmu. Aku bilang gitu kemarin Terus itu. dimatiin teleponnya sama cewek itu video callnya. Hmm. Dimatiin. Cantik ya? Cantik lah Mas. Namanya dia itu Hmm. kingnya kan. Ibu rumah tangga selalu Hmm. kalah Mas. Iya 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 iya. Oke oke. Mbak juga cantik kok ya. Oke. Tadi sempat ada video anak Mbak diambil paksa tadi oleh berapa mobil tadi? 3 mobil Mas. 3 mobil ya. Dan itu tadi yang baju putih adiknya ya. Itu gimana ceritanya Ya, sampai kejadian hari itu terjadi? jadi awal mulanya itu kan itu mereka datangnya di puasa hari pertama. Nah, mereka datang Hmm. bersama kuasa hukumnya, pengakuannya itu kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya, terus ada orang Babinsa, ada kepala desa. Nah, saya kan udah tahu nih, sebenarnya suami saya ini kalau ribut itu selalu suka bawa pergi anak-anak, gitu kan. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya saya takut membuka gerbang, tapi mau sampai kapan nih seperti ini? Saya berpikiran seperti itu. Toh Mas, toh ada orang perangkat desa, mungkin dia nggak berani lah berbuat seperti itu. Saya udah mikirnya ke situ, Mas. Nah, awal mulanya pengacaranya ini bilang, saya pengacaranya, papanya ini pengen berjumpa. Kalau Hmm. misalnya terjadi apa-apa kan ada kami. Ya. Pengacaranya ini bilang. Jadi saya berpikir, oh iya betul juga. Saya bukalah gerbangnya ini. Saya buka gerbangnya, terus papanya ini berusaha membujuk anaknya. Dia bilang sama anak saya yang pertama, ayo nengok kucing yuk, papa punya kucing di mobil. Nah, terus anak saya ini bilang, papa kalau ada kucing, ya bawa aja turun, ngapain di mobil gitu kan. Terus saya juga berpikir, oh iya benar, kalau menunjukin kucing, ngapain mesti di mobil, taruh aja di sini, turunkan gitu kan. Terus dia coba bujuk anak yang nomor 2 gitu kan. Ayo nengok kucing yuk, kucingnya di mobil, enggak mau. Pada saat di dalam rumah itu, dia ngajak anak nomor 2, karena enggak mau, sempat diangkatnya paksa. Hmm. Diangkatnya paksa, terus dia bilang, kamu jangan paksa anak-anak, kan dia nggak mau, ngapain kamu paksa? Nggak ada urusanmu, kata gitu. Jadi kami sempat gencet-gencetan lah di situ, Mas. Terus saya bingung memperhatikan pengacaranya ini sama Babinsa. Saya bilang, kalian tadi bilang kalian mau menengahi. Kenapa kalian Sampai diam? ada Tahu Babinsa ikut-ikutan di sini. Hmm. Hmm. ada Babinsa di situ. Kamu kenal Babinsanya siapa? Babinsa desa kami kenal. Oke, Bapak, ya. bapak Bapak kenal. siapa? Bapak. Oke, terus? Hmm. Nah, Hmm. begitu. Terus
karena saya udah bilang gitu ke Babinsanya ini, saya bilang sama pengacaranya dia diam saja. Saya bilang, apa kalian bilang tadi kalian mau menengahi? Saya bilang kayak gitu kan. Terus berdirilah Babinsanya ini, dilerailah kami. Hmm. Nah, disitulah anak-anak Oh, melerai, nangis, babin saya melerai ya. melerai dia Oke, nangis. bagus berarti. Singkat ceritanya, Mas, singkat ceritanya, singkat ceritanya, karena udah jamnya sholat kemarin itu, Babinsa sama perangkat desa izin, ibu kami, ibu bapak kami permisi lah ya, ini udah jamnya ibadah, kami Hmm, izinlah pulang ibadah katanya gitu. Oh iya 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 gitu kan. 10 menit dari mereka pulang, paham saya. anak Ya. anak saya Hmm. yang nomor 3 itu kan udah digendong terus nih, dari awal ketemu udah digendong terus. Nah, dia ambil anak saya yang kedua ini, dia bawa lari, terus saya bilang, loh, mau kemana? Mau kemana kau bawa anak nenek kucing? Mau kemana kamu bawa? Kalau mau nenek kucing turunkan aja. Terus dia lari, saya pun ikut lari mengikutin. Dia bawalah ke arah mobil dia yang putih yang sudah disiapkan di depan rumah, Mas. Nah, terus anak saya yang kedua ini diserahkan ke adiknya yang baju warna putih. Hmm. Nah, diserahkan, mau dinaikkan, suami saya ini putar ke arah supir, ke bangku supir, Ya. Hmm. putar dari arah belakang. Terus saya sempat megang tangan anak saya yang nomor Hmm. 2 ini, tapi karena saya merasa tangannya udah krek gitu. Duh, saya nggak sampai hati. Saya lepaskan. Naiklah anak saya ini tadi. Begitu kan, naik ke mobil. Terus saya masih sempat menghadang pintu mobil itu tadi supaya jangan jalan gitu. Terus mobilnya ini bisa berangkat karena mereka telepon kakaknya. Kakaknya di mobil yang di depan mereka. Kan di video itu jelas, sini dulu, sini gitu. Datanglah kakaknya ini tadi naik ke bangku nomor 2, terus anak saya yang nomor 3 ini diserahkan sama dia, baru suami saya ini bisa mengemudi mobil, disitulah dilajukan mereka, terus tangan saya terseret, tangan saya diapain mereka berdua, kaki saya ditunjuk sama adiknya, Iya, gitu iya. Mas. Oke, dan setelah itu kamu laporkan akhirnya. Ya, setelah itu Oke. saya lapor. Dan sampai sekarang kamu belum bisa ketemu dengan anak-anak kamu. Belum, kemarin itu Mas sempat di bulan 6 Hmm. dipertemukan di Polrestabes Medan. Sempat dipertemukan di situ. Tapi ya lihat dari gelagatnya suami saya ini tidak mau memberikan anak saya itu gitu. Saya bingung ya, kenapa sih eh, di mana apa ya peran dari entah ya aparat, Komnas Perlindungan Wanita, anak, ya kan? Di mana kasus-kasus suami ya mengambil paksa anak mereka memisahkan dari istrinya itu sangat banyak sekali terjadi di sini. Bahkan yang lebih parah adalah ini kalian belum bercerai ya. Ada yang orang udah ada putusan cerai, hak asuhnya jatuh ke tangan ibu, tapi anaknya tetap dalam penguasaan suami yang tidak mendapatkan hak asuh. Tapi negara di sini tidak bisa punya sistem untuk bisa mengeksekusi mereka. Ini yang saya kecewa dengan sistem yang ada di Indonesia. Ini mungkin saya janji saya akan perbaiki nanti saya sudah dilantik di DPR RI. Dan sampai sekarang kok segini banyaknya anggota DPR, pejabat-pejabat yang terkait kok nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah sepele seperti ini gitu kan. I mean, yeah. Pas ini kasusnya viral ya, sebelum kita ke Bapak pengacara, Ibu Dian ada nggak pas kasus ini viral dari DPRD setempat atau dari pejabat-pejabat setempat gitu yang mencoba menengahi atau membantu Mbak Dian? Nggak ada sih Mas, Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Padahal mereka wakil rakyat ya. Nah, Inilah tidak kita ada. harus lebih lebih selektif nanti ya memilih wakil rakyat yang benar-benar bisa mewakili rakyat gitu ya, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri ya.
Oke. Dan Pak Imar, Ya, benar. ya kasus Ya, ini kan berarti sekarang ada 2 laporan ya. ya betul, betul. Oke. Gimana dari sisi hukumnya apa yang akan dilakukan dari sebagai kuasa hukum, Pak? Terima kasih Mas Uya. Iya. Salam sehat. Ya, Salam sehat, Bapak. oke. Pertama, ini kan ada 2 laporan kita. Itu pertama di Polrestabes Medan, Mhm. 2 di Polresta Deli Serdang. Intinya sesungguhnya Mhm. permasalahan sama, ya. Mhm. Eh, kita harus melihat sebenarnya kepentingan yang terbesar dalam masalah ini adalah kepentingan anak, ya. Mhm. Kalau apapun yang diceritakan oleh klien kami tadi Dian, itulah yang memicu terjadinya ini. Tapi kami selaku kuasa hukum, ya kami sudah mencoba semampu kami menjalankan amanah membela klien kami yang seharusnya memang dibela. Pertama yang di Polrestabes. Mhm. Kasusnya sekarang sudah tahap penyidikan. Beberapa hari yang lalu itu ada P19 oleh jaksa, berkas dikembalikan lagi ke penyidik karena ada beberapa hal yang harus disempurnakan, Dilengkapi. Ya. dilengkapi. Dan pada saat itu seperti yang disampaikan oleh klien kami tadi Dian, yang waktu yang kedua kali bulan 6 bahwa klien kami dan si terlapor ini di Berlin itu ya datang bertemu di sana beserta anaknya. Pada saat itu sebenarnya salah satu dari tim hukum kami sudah mencoba juga, karena bagaimanapun kami, ya maaf Mas Uya, kami juga sudah Iya. orang tua, sudah kakek, karena Iya. kami sudah, jadi kami sudah sangat mengerti yang seperti ini. Kalau bisa kepentingan keluarga yang paling utama. Iya. Salah satu tim kami sudah mencoba kepada si Berlin itu untuk melakukan agar si anak ini diserahkan dulu sama si klien Ibunya. kita, ya Iya. kepada ibunya untuk dinginkan suasana gitu loh. Dan memang apapun ceritanya, setiap anak yang di bawah umur itu Ya, di seharusnya bawah 12 tahun. ibunya. Hmm. Kemudian kasus yang di Deli Serdang, itu sudah, kasusnya sudah tahap penyidikan, itu kembali P19, ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan sudah diperiksa klien kita dan saksi yang kebetulan kakaknya klien kita juga, itu. Di sana juga sudah kita sampaikan itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Jadi kami sangat heran sebenarnya. Kasus yang seperti ini apa karena melibatkan salah satu oknum anggota Iya. anggota ya? Saya nggak tahu. Karena dalam hal yang sama di kasus lain kita menangani, biasanya polisi itu sangat progresif menangani demi kepentingan si anak gitu loh. Bahkan KPA turun, saksi ahli itu diturunkan, bagaimana ini perkembangan si anak, sama siapa seharusnya ini si anak diserahkan gitu loh. Jadi menurut kami, seandainya si anak ini, yang 2 ini diserahkan dengan lapang dada, dengan sukarela oleh Berlin kepada ibunya, mungkin tendensinya akan turun. Udah, ataupun mungkin, kalaupun nggak seperti dulu baiknya, tapi kasus ini mungkin bagaimana ya? Tapi saya lihat yang di sana keras juga. Suami beliau ini sangat keras juga. Menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa atau mungkin karena sudah biasa dilakukannya terhadap Dian, kita nggak tahu. Jadi kalau secara hukum sebenarnya kami himbau kepada apa ya aparat penyidik baik di Polrestabes maupun di Polresta Deli Serdang ini disegerakan dan utamakan kepentingan si anak. Itu yang Iya. paling utama. Betul, betul. Utama kepentingan si anak. Apapun permasalahan antara Dian dengan suami, jangan anak yang menjadi korban. Dan Betul. itu tetap mau di dalam setahu kita di Polda itu ada namanya Renakta, ada juga PPA di Ya, apa Renata. di Polres ya. Itu biasanya
apabila ada kasus yang seperti ini, mereka mendahulukan kepentingan si anak. Dan selain itu, Mas Uya, ini ada keanehannya ini. Apa, Pak? Ibunya Dian ini juga dilaporkan loh. Oh, Dan kenapa? Dian juga terlapor. Kenapa? Yang lucunya, yang paling aneh itu ibunya Dian yang tadi katanya di kursi roda Hmm. itu dilaporkan di Polda karena menghalang-halangi orang yang sehat untuk mengambil anak. Masuk logika nggak tuh? Ya, apalagi Syukur. yang dihalangin polisi yang badannya kuat, stamina-nya fit pasti kan. Ah, Dihalangi orang yang tapi di kursi ini roda, kita, itu nggak masuk akal. oh ya, ini kita harus bersyukur ya, karena kebetulan Nggak jalan pihak pasti kan. yang di Polda itu masih tingkat penyelidikan itu Ya. sudah dihentikan. Nah, saya percaya. Sekarang saya percaya Kapolda Sumatera Utara tuh presisi, profesional. Saya kenal juga dengan Wakapoldanya. Pak tadi kan gitu loh. Ya, Jadi itu harapan kita Ya. agar ini segera diselesaikan Ya. dan jangan sampai anak yang dikorbankan. Itu Ya, permintaan kami ya. dari penasihat hukumnya. Oke, Mbak Dian mau nanya juga kan, kamu kan ada dilaporin juga, selain ibu kamu dilaporin kan kamu juga dilaporin ya. Ya, benar. Karena kamu dituduh KRT itu gimana ceritanya sih? Polisi ngelaporin istrinya karena di KRT itu gimana coba? Saya agak tergelitik nih mendengarnya. Gini Mas, saat kejadian KRT yang di bulan 2, nah saya itu kan kepala saya dipukul dia seperti ini. Jadi upaya saya untuk terlepas dari dia, supaya terlepas dari dia, tergigit saya jari tangannya. Karena tergigit Iya. itulah jadi bisa melepaskan diri dari dia. Nah, ternyata itu yang dibuat dia untuk melaporkan saya. Oh, jadi ini kalau di berita di koran adalah seorang polisi melaporkan istrinya karena digigit istrinya gitu ya? Mm-mm. Iya. Iya, seorang polisi melaporkan istrinya karena dia digigit gitu. Seorang polisi melaporkan istrinya karena digigit istrinya gitu. Tapi laporannya nggak jalan kan? Ya, karena viral kemarin itu buru-buru jadinya diberhentikan. Dan menurut saya ini gampang sekali sih. Kalau dari sisi hukum, saya pikir Polrestabes dan Polresta tadi, dia harus bisa menangani kasus ini secara serius, profesional, walaupun ini melibatkan oknum Benar, anggota polisi, ya. benar. Saya pikir itu secara hukum ya. Tapi secara kemanusiaan, menurut saya, kita harus melihat atasannya si Berlin ini yang harus bisa menjadi penengah atau mungkin menasihati Berlin dan menghimbau agar Berlin memberikan kesempatan agar ya ibunya ya juga punya hak yang sama untuk bersama anaknya. Ya bukan berarti Berlin juga tidak punya hak. Berlin juga sebagai suaminya punya hak. Tapi kan biar bagaimanapun jangan dirampas haknya begitu aja ya kan? Benar Mas Uya. Biasanya apabila ada pun putusan pengadilan, Iya. seandainya tadi kasus perceraian, pada umumnya 99,9% putusan si anak itu diserahkan kepada tangan ibu. Ya, begitu. Selama anak di bawah 12 tahun, ya. Ada hal yang luar biasa. Iya. Ada luar biasa artinya memang si ibu itu nggak mampu karena begini. Ya, Mungkin diserahkan. Betul. Ya. Atau ibunya mengalami gangguan jiwa, dia Ya. ada kasus narkoba, mungkin itu pengecualian ya. Iya, pengecualian. Tapi kalau memang seperti klien kita yang normal begitu ya, itu harus dalam keadaan walaupun nggak ada putusan pengadilan, seharusnya itu diserahkan ke ibunya itu. Betul. Karena ini bisa merampas hak anak juga. Ini ada undang-undang perlindungan anak juga. Jadi menurut saya kalau saran saya, coba aja cari pasal di undang-undang perlindungan anak untuk dilaporkan kembali. Iya. Iya. Coba. Maksudnya tadi kita sebagai orang tua ya. Di sisi lain kita juga orang tua ya. Iya. Kita ingin permasalahan ini jangan semakin melebar gitu loh. Iya. Mas Wei udah tahu lah ya. Jangan semakin, kalau bisa dipersempit selesai gitu. Selesai, benar, saya setuju. Keinginan kita begitu. Karena masalah pengacara itu biasa menangani masalah keluarga dengan masalah lain itu beda cara loh. Beda cara. Benar. Ya, karena nggak sama.
menangani kasus seperti ini dengan masalah hutang piutang dengan apa segala macam beda. Beda Mas ya. Mas saya kira juga Mas setuju dengan saya Setuju, seperti setuju. itu. Oh Setuju. iya, jadi mudah-mudahan ya kalau kami harapan kami ini bisa mengerucut akhirnya terjadi titik ya yang bisa menguntungkan kedua belah pihak apa terutama si anak gitu loh. Ya, dan satu lagi, Dian mau nanya, kamu pada saat ini berarti kamu ingin bercerai apa pengen tetap melanjutkan hubungan kamu dengan suami? Tetap bercerai, Mas. Bercerai ya. Oke. Dan saran saya lagi untuk kepada siapapun yang melihat dari instansi tempat Berlin bekerja, ya biarlah kasus hukum ini tetap jalan sesuai dengan koridornya. Tapi menurut saya dibutuhkan peran dari atasannya Berlin di institusi, ya nggak tahu apakah kanitnya atau kasatnya apapun ya untuk ngomong dengan Berlin dan menghimbau dan memerintahkan buat ibunya, anaknya kembalikan ke ibunya. Iya kan? Ya, Intinya itu sih. Itu secara kemanusiaan ya. Oke, dan habis ini ya. link ini saya akan berikan juga ke Wakapolda Sumatera Utara ya atau Kapolda Sumatera Utara. Ya. Oke. Terima Ya, kasih Pak. tambahannya itu ya, seperti yang Gimana? dibilang tambahannya sedikit. Kalau Ya. mau bercerai, itu kan haknya klien kita, itu oke, Ya. nggak masalah. Ya. Tapi anak itu tadi, Iya benar. itu yang penting. Iya, iya. Karena ibunya tetap juga punya hak ya. Oke, Iya dan dong, iya. kalau Berlin Sinaga kamu melihat tayangan ini juga coba pakai hati ya, datang ke Mbak Dian, ngomongin baik-baik dan bawa anak kamu karena biar gimana pun dia ibunya dan dia punya hak untuk merawat anak-anaknya. Kamu seorang polisi harusnya punya jiwa yang besar, ya. Jangan jadi pengecut. Oke? Dan buat siapapun, saya tidak maksud untuk menjelek-jelekan institusi apapun. Kita bicara oknum, ya di sini. Justru karena saya cinta kepolisian, ya kita harus tetap mengawal kasus-kasus seperti ini. Tapi ya ini kan kita balikan lagi sama kamu, Berlin. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dian. Semoga ada titik terang setelah ini. Dan terima kasih juga, ya, Pak Ilmar. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Ya, Ya, oke. ya, Mas Uya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.